Saudara, ada panggilan khusus yang kita suka berikan kepada orang-orang yang terdekat di sekitar kita. Misalnya panggilan untuk suami kita selain ayah, selain papa, papi, saudara. Tapi juga kita bisa gunakan kata-kata sayang, honey, baby, saudara, dan sebagainya. Saya percaya begitu juga panggilan kita kepada Bapa kita yang di surga, saudara. Selain Aba, Bapa, Tuhan, saudara, tetapi kita juga sering memanggil kepada Gusti, Raja, Penyembuh, dan sekian banyak dari sebutan-sebutan untuk Tuhan kita. Saya paling suka dengan sebutan Bapa, ya, karena bagi saya panggilan Bapa itu sangat dekat dengan hati saya, saudara. Dan kita tahu, saudara, yang banyak memberi sebutan Bapa itu kepada Tuhan adalah Raja Daud, saudara. Raja Daud, saudara, itu banyak sekali memberikan sebutan kepada Tuhan itu Bapa. Nah, kita mau lihat kisah Daud pada hari ini, saudara. Terambil dari 1 Samuel 19 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan dari terjemahan Alkitab bahasa yang lain, saudara. Jadi jangan kaget kalau mungkin sedikit berbeda dengan terjemahan baru Alkitab Anda. Dikatakan begini, saudara. 1 Samuel pasal 19 ayat ke-9 sampai ke-10. Pada suatu hari Saul sedang duduk di rumahnya dengan tombak di tangannya. Dan tiba-tiba Saul didatangi lagi oleh roh jahat yang diutus Tuhan. Pada waktu itu Daud sedang memainkan kecapinya. Lalu Saul berusaha menancapkan tombaknya kepada Daud yang berada di dekat dinding. Tapi Daud mengelak sehingga tombak itu tertancap di dinding. Daud lari untuk menyelamatkan dirinya. Saudara, kita membaca kisah ini bagaimana Daud ingin dibunuh, saudara. Sehingga mau tidak mau Daud harus melarikan diri, saudara, kabur jauh dari rumah dan pastinya jauh dari keluarganya, saudara, jauh daripada istrinya. Dan saudara, pada waktu dia lari sendirian, saya bisa mengerti banget perasaan kesepian, perasaan sendiri, perasaan tertolak karena dia ingin dibunuh oleh mertuanya sendiri, saudara. Perasaan yang begitu, saudara, gak enak banget, saudara. Ya, kesunyian, kesepian, tertolak membuat Daud, saudara, berdoa. Mazmur 142 adalah Mazmur yang berisi doa-doa Daud. Nah, kita mau lihat itu, saudara. Mazmur 142 ayat 1 sampai 7 dalam terjemahan Alkitab lain bunyinya begini, saudara. Ya, menarik sekali, saudara. Ya, Mazmur 142 ini menarik sekali karena merupakan doa, seruan Daud kepada Tuhan. Bunyinya, nyanyian pengajaran Daud ketika ia berada di dalam goa. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dengan suara lantang ku mohon bantuannya. Di hadapannya aku berkeluh kesah. Ku beritahukan segala kesusahanku kepadanya. Waktu aku hampir putus asa, Engkau tahu apa yang harus kulakukan. Di jalan yang harus kulalui, musuh diam-diam memasang jerat bagiku. Waktu aku menoleh ke samping, kulihat tidak ada bantuan bagiku. Tak ada yang melindungi aku atau yang peduli akan diriku. Aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Engkaulah tempat perlindunganku. Engkau saja yang kuperlukan dalam hidup ini. Perhatikanlah seruanku, sebab aku sangat sengsara. Selamatkanlah aku dari musuhku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Bebaskanlah aku dari penjara, maka di tengah kumpulan umatmu, aku akan memuji namamu. Sebab engkau telah berbuat baik padaku. Mazmur 142 Daud berteriak, saudara.
Bagaimana tidak ada seorang pun yang menolong dia. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan dia. Daud merasa kelemahan dirinya. Daud merasa lemah. Padahal kita tahu, saudara, Daud adalah orang yang kuat, saudara. Lihat 1 Samuel pasal 18 ayat 5. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. 1 Samuel 18 ayat 30, saudara. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Nah, saudara perhatikan, ayat-ayat yang saya bacakan menyatakan bahwa Daud itu sangat luar biasa, gagah berani, saudara. Dia hebat sehingga saudara dia mengalahkan segala musuhnya, dan saudara tentunya saudara itu sangat dihargai ya oleh rakyat, bahkan pegawai Saul. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kita membaca Mazmur 142 bagaimana Daud merasa lemah. Orang yang berani, orang yang kuat sekalipun ada saatnya dia merasakan lemah, saudara. Dan saudara lihat, kita bersyukur ya waktu kita membaca Daud merasa dirinya lemah, tetapi dia punya Bapa yang sangat baik, yang memperhatikan dan mempedulikan, bahkan menolong Daud di masa-masa yang sengsara itu. Coba apa yang kita lihat Bapa kepada Daud. 1 Samuel pasal 22 ayat 1, saudara, dikatakan begini. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Dikatakan keluarganya, saudara, dan seluruh keluarganya dan saudara-saudaranya pergi mendapati Daud di gua Adulam. Saudara, kalau Anda perhatikan, keluarga Daud, saudara, awalnya dulunya bukanlah sebuah keluarga yang harmonis. Kakak-kakaknya, saudara, tidak pernah menyayangi Daud, saudara. Keluarganya ini cuek sama Daud, tak peduli sama Daud. Tetapi pada waktu Bapa menolong Daud, keluarga ini, saudara, mendatangi Daud, saudara, memulihkan hubungan yang rusak pada zaman dulu. Saya buktikan kakak-kakaknya, saudara, tidak peduli pada Daud pada awal hubungan mereka dahulu. Lihat 1 Samuel 17 ayat ke-28. Eliab, kakak Daud yang tertua, mendengar ketika Daud berbicara kepada orang itu, maka kemarahan Eliab menyala-nyala terhadap Daud. Katanya, "Mengapa engkau datang ke sini? Kepada siapakah kau tinggalkan kawanan domba yang hanya beberapa itu di padang gurun? Aku tahu keangkuhanmu dan keburukan hatimu, sehingga engkau telah datang ke sini untuk melihat peperangan ini." Saudara, Tuhan sanggup memulihkan sebuah hubungan yang rusak. Bagaimana Daud dibenci, dimarahi, saudara, tidak pernah disayang oleh kakak-kakaknya. Tapi pada waktu Daud ada melarikan diri dan diam di gua Adulam, waktu Daud menjerit kepada bapaknya, Tuhan, Bapa yang baik itu memulihkan hubungan Daud. Amin. Jadi percayalah, hubungan Anda yang mungkin saat ini telah hancur, telah putus, telah retak, di mana Anda merasakan sendirian karena tidak ada lagi yang mempedulikan Anda. Waktu Anda tahu Bapamu menyayangimu, dan Anda berteriak kepadanya, maka Bapa akan memulihkan, menolong Anda. Amin. Bukan cuma itu, saudara. Tuhan melakukan yang kedua. Lihat, saudara. 1 Samuel pasal ke-27 ayat yang pertama sampai kedua dikatakan begini. Daud berkata di dalam hatinya, "Sekali waktu aku akan binasa oleh tangan Saul. Tidak ada yang lebih baik bagiku selain aku secepatnya melarikan diri ke tanah orang Filistin. Maka Saul akan merasa putus asa bila tetap mencariku di seluruh wilayah Israel, sebab aku akan luput dari tangannya.
Lalu bangkitlah Daud dan menyeberang bersama 600 orang yang bersamanya kepada Akis anak Mauh, raja orang Gad. Filistin, saudara, ya, atau yang kita lihat ini raja orang Gad itu, saudara, adalah orang Filistin. Siapa Gad? Coba kita lihat, saudara, 1 Samuel 17 ayat keempat. Lalu keluarlah seorang pejuang dari perkemahan orang Filistin, namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta 1 jengkal. Nah, kita tahu Gad, saudara, orang Gad itu, saudara, ya tentunya kisah Goliat orang Gad ini kita ngerti banget, saudara, adalah musuh daripada orang Israel. Goliat yang tinggi, Goliat yang raksasa, Goliat yang kuat, saudara, yang mengintimidasi, nakut-nakuti bangsa Israel adalah musuh orang Israel, saudara. Dan saudara lihat, ya, Goliat itu orang Filistin. Apa yang dibuat Tuhan, saudara, Bapa yang baik itu? Dikatakan, saudara, ya, kita membaca lagi nih, saya buktikan bahwa Filistin itu musuh daripada orang Israel, musuh daripada Daud, saudara. Lihat, 1 Samuel pasal 18 ayat 27. Tapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang, serta membawa kulit katan mereka. Dan dalam jumlah yang genap diberikannya kepada mereka lah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepada Daud menjadi istrinya. Saudara, singkat cerita, Daud itu, saudara, punya musuh yang namanya Goliat. Dan Goliat itu orang dari Gad, ya, adalah orang Filistin. Yang notabene, saudara, adalah musuh daripada orang Israel, musuh Daud. Tapi pada waktu Daud, saudara, melarikan diri ke gua dan kemudian berpikir dia tidak mungkin bisa lolos dari Raja Saul, ya, mertuanya, dia mencari perlindungan kepada orang Filistin. Secara logika, saudara, mana mungkin kita berlindung, saudara, di tengah-tengah musuh kita. Tapi Bapa yang baik memberikan pertolongannya yang tak terduga. Musuh Daud orang Filistin, di mana pada zaman dulu Filistin itu dibunuh, diambil kulit katanya sampai 200 orang, saudara, dibunuh agar Daud bisa menjadi menantu Saul. Tapi pada waktu Daud menderita, dia mendapat pertolongan dari orang Filistin. Bagaimana pada waktu orang Filistin berperang, saudara, dan akhirnya orang Filistin membunuh Saul, saudara, ya, mertua dari Daud sendiri. Musuh Daud dipakai Tuhan untuk membinasakan musuh Daud. Sebuah perkara yang kelihatannya mustahil, tapi Tuhan sanggup lakukan, saudara. Saudara, mungkin kita punya musuh, kita mungkin punya orang-orang yang membenci kita. Tapi Bapa kita kalau menolong kita, dia bisa melakukan sebuah pertolongan yang gak masuk di akal. Musuh dipakai untuk membantu kita. Musuh dipakai Tuhan untuk menolong kita. Jadi saat ini, saudara, apabila Anda dalam kesesakan, dalam penderitaan, dalam kesepian, dalam kesendirianmu, engkau berteriak dan mengetahui ada Bapamu yang sangat baik, maka Bapa itu akan menolongmu dengan pulihkan hubunganmu apabila engkau sedang retak dan sedang mengalami kehancuran dalam hubungan. Yang kedua, dia bisa menolong kita dalam, saudara, hubungan-hubungan yang mungkin, saudara, ya, dengan musuh-musuh yang kelihatannya nggak mungkin, tapi Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Amin, saudara. Untuk itu percayalah, kita punya Bapa yang sangat baik. Saya berdoa biar kiranya dalam kesesakan kita terus mengingat akan kasih Bapa yang tak berkesudahan. Amin, saudara. Saya berdoa biarlah kita boleh semakin dikuatkan dan diteguhkan, karena kita mengerti kita punya Bapa yang baik. Pada waktu kita melewati masa-masa kesesakan kita tidak sendirian. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.